Oke, selamat datang kembali di YouTube channel Yohanes Ageng Prayoga. Mohon maaf, beberapa hari tidak update tentang materi dan tidak ada news fundamental. Sebenarnya ada, cuman aku nggak buat ya. Jadi mohon maaf. Nanti minggu depan, karena ini hari Sabtu, Jumat, hari Senin depan, minggu depan ya, itu baru aku akan aktif lagi untuk membuat fundamental. Sekarang kita lanjutin dulu tentang materi berikutnya di kelas 3 grafik forex ya. Nomor 2 atau bab 2 itu mengenal time frame dalam forex. Buat teman-teman nih yang baru hadir sebelumnya ya, jangan lupa di-subscribe, like, share dan komen kalau ada pertanyaan di bawah ya. Loncengnya jangan lupa dinyalain kalau ada notifikasi upload baru. Jadi kalian nggak ketinggalan tentang materi baru yang akan saya buat. Terus pojok kiri bawah itu kalau kalian merasa bermanfaat dan memberikan saya secangkir kopi, bisa kalian sawer di pojok kiri bawah. Dan kalau kalian pengen ikut broker yang sama denganku dan yang sama dengan yang saya gunakan, brokernya ada di pojok kanan ya. Tulisan di pojok kiri itu untuk nyawer ya. Ya, uang-uang kopi, uang-uang Starbucks boleh ya. Terus yang sebelah kanan pojok itu broker yang saya gunakan. Nggak ngasih juga nggak masalah, tetap saya akan berikan yang terbaik di video ini. Tapi kalau ngasih ya saya lebih semangat lah pastinya. Oke. Lanjut ke bab 2, mengenal time frame dalam forex. Kita masuk ke dalam time frame. Time frame itu adalah pembagian waktu yang akan kita lihat atau kita analisa dalam technical analysis. Banyak sekali sebenarnya time frame itu, bukan hanya sekedar M1, M5, M15, M30, H1, tetapi ada 2H ya, 2H, ada 8H, ada 10 menit. Ini kan cuma satu M5 paling umum ya, paling umum itu per 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 4 jam, daily, weekly, monthly. Sebenarnya itu banyak banget. Bisa kita lihat di sini ada 3 menit ada, 15 menit ada, 45 menit ada, 2 jam ada, 3 jam ada, 1 hari ada. Ada beberapa yang 8 jam ada. Kalau di broker MT5 itu kadang ada yang 8 jam. Ya, 8 jam, 10 menit itu ada. Jadi tergantung kalian. Nah, sekarang berarti tiap time frame itu beda ya, Mas? Memang beda, bentuknya memang beda. Bentuknya memang beda, tetapi pergerakannya sama. Apa yang dimaksud itu adalah hanya pembagian kapan terbentuknya candle baru, line baru, ya, atau bar baru. Kayak gitu yang kita udah pelajari kemana tentang candlestick, tipe-tipe chart, ada bar chart, ada line chart. Itu hanya karena time frame-nya yang berbeda. Contoh kalau kita menggunakan M5, berarti per 5 menit dia ganti atau berubah ke depan. Nah, kalau kita lihat itu yang gede-gedenya, ini candle ya, kita menggunakan candle. Jadi kalau aku menggunakan ini kan yang aktif adalah H1 atau 1H, itu menandakan bahwa time frame atau candle ini itu sepanjang 1 jam. Baru berganti ke depannya. 1 jam contoh ini ya, 1 jam. Berganti ke depannya akan terbentuk satu candle ini lagi. Dalam 1 jam lagi terbentuk candle ini lagi. 1 jam lagi ini lagi, sama. Kalau 1 menit ya berarti ya sama. Ini adalah per menit. 1 menit pindah, per 1 menit pindah lagi ke depan, 1 menit pindah lagi ke depan, kayak gitu. Oke. Itu adalah time frame. Dan itu bisa digunakan untuk melihat atau bermanfaat bagi kita mana yang paling cocok. Contoh, aku lebih cocok time frame kecil agar cepat ya, agar cepat tradingnya biar cepat. Oke, bisa menggunakan M1 atau M5. Jadi pergantian candlenya lebih cepat, lebih analisanya antara dapat dan tidaknya itu lebih cepat. Oke, ada juga orang yang bilang lebih enak aku tahan lama lah, paling enggak aku long term 1 hari atau 2 hari. Kita bisa menggunakan H1. Bisa bertahan sehari, 2 hari. Ketika open ditinggal bisa 1 hari, 2 hari. Mas, aku gak mau cepat-cepat di dalam trading. Aku sangat sibuk. Aku hanya bisa trading 1 minggu sekali atau ya 2 hari, 3 hari sekali lah.
Gunakan H4 per 4 jam. Candle ini berubah bisa bertahan 1 minggu, 2 minggu ke depan, ya. Jadi tergantung kita. Atau ada beberapa orang yang memanfaatkan beberapa time frame atau multi TF, namanya multi time frame, untuk menganalisa. Contoh, kita menggunakan H1. H1 ini trennya lagi turun. Coba cek di H4. Sama-sama turun. Berarti H1 sama H4 sama-sama menandakan turun. Berarti lebih baik probabilitas terbaiknya untuk open posisi turun atau open posisi sell. Jadi lebih kuat. Kita cek lagi daily. Sama-sama masih turun. Berarti ketiga TF H1, H4 daily sama-sama masih menunjukkan turun. Jadi ada orang yang memang multi TF. Di situ dia menggunakan beberapa time frame untuk memperkuat analisa mereka. Ada yang seperti itu juga. Tapi tergantung kalian. Kalau kalian menggunakan nyamannya 1 TF M30 contoh atau H1 saja, ya udah H1 saja boleh, itu sah-sah saja. Tidak ada yang bisa menyalahkan bagaimana seni dari menganalisa seorang trader. Karena di dalam trader ini bisa bermacam-macam cara. Ada yang menghitung waktu, ada yang menghitung kancing, ada yang hanya tebak-tebakan, ada yang menggunakan fundamental, ada yang menggunakan sentimen pasar, ada yang menggunakan hanya trending, ada yang menggunakan hanya satu candle, ada yang menggunakan, itu banyak banget caranya. Jadi kalian samakan dengan style kalian sendiri dan buatlah sebuah seni dalam menganalisa market forex. Jadi bebas, kalian mau menggunakan apapun, pattern boleh. Tetapi sebelum kalian menganalisa ini, lebih baiknya kalian memahami dulu tentang time frame yang seperti saya jelaskan yang sebelumnya. Itu coba kalian lihat satu per satu, M1, M5 kayak gimana bentuknya. Contoh M1, kita tunggu per 1 menit, kayak apa sih perubahannya. Kita menggunakan M5 menit, kayak apa sih perubahannya, kayak gitu. Jadi banyak sekali manfaat dari time frame ini. Bisa kalian kolaborasi dengan sistem kalian, bisa kalian kolaborasi dengan kesibukan kalian, bisa kalian kolaborasi dengan berapa banyak kalian bisa trading, kayak gitu. Itu sangat luas banget dan itu tergantung bagaimana kita kreatif, ya. Itu time frame. Jadi time frame ada di sini. Kalau di MT4 ya sama, ada nanti M1, M5 dan segala macam. Sama saja kok, sama saja. Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan dan itu aja yang mungkin bisa saya informasikan tentang time frame. Jadi kalian kalau bermanfaat silahkan like, subscribe, like, dan komen. Kalau ada pertanyaan, notifikasi dinyalain, silahkan nyawer, berikan saya secangkir kopi untuk lebih bersemangat untuk membuat video berikutnya, materi-materi yang sangat komplit berikutnya. Dan kalau kalian mau daftar broker atau ingin mencoba demo, bisa kalian di pojok bawah kanan, pojok bawah itu bisa ikut sama broker seperti diriku. Gitu aja. Saya Yohanes Anggraga, happy trading dan happy investasi. Bye bye.